di atas dari peti baja ini yang nantinya akan menekan tombol deflator. Aduh, bunda glitchnya, ya. Oke, nah kakak penyelam kami sudah hadir ya teman-teman ya. Oke, sebentar dulu, tunggu disapa sama kakak penyelamnya. Kasih lambaian tangan dulu dong. Hai, kakak penyelamnya sudah tiba. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak penyelam profesional dari Wahana SeaWorld Ancol. Oke, baiklah teman-teman, kakak penyelam kami sudah hadir dan sudah tiba di hadapan Anda, yang dimana kita akan langsung mengulas materi yang nantinya akan kami berikan. Kakak penyelam kami ini berada di dalam kedalaman sekitar yaitu 8 meter ya teman-teman ya. Dan kakak penyelam ini menggunakan baju selam khusus yang berbahan dasar stainless steel dari rajutan stainless steel. Dan kakak penyelam kami juga membawa satu buah ember stainless seberat kurang lebih 8-10 kg. Isinya apakah? Ada potongan ikan kembung, ikan selar, cumi-cumi, gurita, dan juga ada udang-udangan. Karena makanan-makanan itu adalah makanan favorit bagi si ikan hiu yang ada di depan Anda. Karena ikan hiu di dunia ini terdapat lebih dari 400 spesies ikan hiu yang tersebar di seluruh perairan dunia. Namun yang tercatat terganas hanya ada 32 saja ya teman-teman ya. Hanya 32. Dan SeaWorld Ancol memiliki 2 diantaranya. Yang pertama, untuk peringkat terakhir atau peringkat terendah, yaitu adalah ikan hiu yang saat ini sedang mendekat dengan kakak penyelam. Namanya adalah Giant Nurse Shark atau ikan hiu perawat raksasa. Namun orang Jawa menyebut ikan hiu ini sebagai sebutan yaitu ikan hiu buto. Yang dimana ikan hiu ini memiliki nama latin yaitu Nebrinus ferruginus. Ikan hiu ini adalah ikan hiu yang unik karena dia ini membutuhkan waktu 8 jam untuk tidur, sama seperti manusia. Mungkin teman-teman di sini tadi melihat ya, ikan hiu ini hanya rebahan saja di bawah, ya, bukan sakit ya, bukan sakit atau sekarat, tetapi ikan hiu itu sedang tidur. Karena ikan hiu ini tergolong ikan hiu perenang pasif dan juga ikan hiu nokturnal, yang dimana dia ini hanya aktif pada saat malam hari saja ya. Apabila kondisi pagi, siang, sore hari, dia biasanya akan tertidur. Namun ketika kakak penyelam kami masuk, sebelum masuk pun kami juga akan memancing dengan melemparkan 1 atau 2 ekor ikan dan menumpahkan darah ikan. Itu untuk memancing reaksi ikan hiu ini agar bangun. Kalau tidak bangun juga terpaksa Boya Kak Rizky yang bangunin ya, seperti yang tadi teman-teman ya. Oke, ikan hiu buto ini salah satu ikan yang memiliki badan tambun atau buncit ya teman-teman ya, menandakan bahwa ikan hiu ini memiliki selera makan yang tinggi. Terlihat perutnya yang membesar, yang bergelambir seperti ikan ini, seperti wah ikan ini lemah sekali teman-teman ya, seperti tidak ada sangar-sangarnya. Jangan salah, ikan hiu ini kalau sudah urusan makanan dia pasti akan jauh lebih ganas teman-teman dari sebelumnya. Dan kalau kakak penyelam kami meletakkan ember di situ, ikan hiu ini biasanya akan mengambil makanannya sendiri tanpa disuapi langsung oleh kakak penyelam. Karena ikan hiu buto ini cara makannya dihisap atau disedot, nantinya dia akan mengunyah utuh-utuh dari mangsanya. Kalau ikan hiu buto ini ikan hiu perenang pasif. Kalau perenang aktifnya yang manakah? Perenang aktifnya yaitu ada ikan hiu sirip hitam atau black tip reef shark yang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ikan hiu sirip hitam ini dari tadi berenang terus tanpa henti, ya. Itu adalah salah satu ciri ikan hiu perenang aktif, yang dimana dia ini selama 1 kali 24 jam harus terus-menerus berenang supaya tetap bisa bernafas dan tidak tenggelam. Ayo, bingung ya? Ikan hidup di dalam air, tapi dia tidak bisa bernafas. Ikan hidup di dalam air, tapi dia tenggelam. Maksudnya gimana Kak? Gini loh. Ikan hiu sirip hitam adalah ikan hiu perenang cepat dan ikan hiu aktif, yang dimana insangnya kecil, ya. Bentuk insangnya kecil beda dengan ikan hiu buto. Ikan hiu buto saat dia tidur, dia tetap bisa memompa air laut masuk ke dalam mulutnya seperti ikan-ikan umum kebanyakan. Tetapi ikan hiu sirip hitam tidak bisa. Dia harus berenang. Ketika dia berenang, dia akan sedikit membuka mulutnya. Nantinya air laut akan sendirinya masuk ke dalam mulut. Seperti saat kita naik motor, kencang-kencang terus kita buka mulut lebar-lebar. Nah, kembung lah itu.
Seperti itu mekanisme pernapasan dari si ikan hiu sirip hitam, ya. Ketika dia berenang, dia akan sedikit membuka mulutnya dan air laut akan masuk dan keluar melalui celah-celah insangnya. Dan wah, kakak penyelam kami sudah kasih lambaian tangan tuh, katanya dia mau undur diri. Dadah kakak penyelam. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk si kakak Eka ya, salah satu ayah baru yang dimana istrinya baru saja melahirkan. Ya, hati-hati ya kak ya, ada ikan hiu tuh ya. Oke, nah di sini Kak Eka berjalan tidak berenang karena salah satu ancamannya adalah fins atau sepatu katak. Jadi mana apabila kakak penyelam kami ini menggunakan sepatu katak, itu bisa memancing reaksi dari si ikan hiu ini bisa lebih ganas karena dia ini dapat mendapatkan mainan baru. Ya, ikan hiu adalah salah satu ikan yang kepo, yang dia ini sifatnya penasarannya tinggi. Namun apabila teman-teman bertemu dengan ikan hiu di alam bebas, aku kudu piye ta? Oke, yang pertama jangan panik. Jaga kontak mata dengan ikan hiu karena ikan hiu ini selalu menyerang dari sisi belakang atau sisi bawah ketika kita sedang melakukan floating atau mengambang, ya. Ketika bertemu dengan ikan hiu santai saja. Biasanya diver para profesional akan membelokkan ikan hiu tersebut dengan cara memegang ujung hidungnya diarahkan ke tempat yang lain atau dibanting saja dibalik, ya. Karena ketika ikan hiu kita balikan arahnya dengan tiba-tiba matanya akan mutar ke dalam, ya. Nah, saya percaya ikan hiu itu matanya bisa memutar ke dalam, ya. Biasanya ikan hiu ketika satu arah begini, tiba-tiba kita belokkan mendadak, di matanya akan muter-muter. Cari di YouTube kalau tidak percaya ya. Oke, lanjut lagi. Kalau ketemu dengan ikan hiu kita harus apa? Tenang saja. Kalau kita lihat sirip hiu hanya melintas lurus, diamkan saja. Kalau dia sudah mutar-mutari kita, waspada. Itu karena salah satu trik yang dimiliki oleh ikan hiu untuk berburu. Ketika siripnya hilang masuk ke dalam air, kita tengok bawah, karena ikan hiu pasti akan langsung menyambar seperti ini, boom. Lalu akan membanting kita ke bawah, eksekusi di dalam air. Kalau sudah digigit, bagaimana kak melepaskannya? Pukul bagian kedua mata ikan hiu, karena fungsi utama dari mata ikan hiu yaitu untuk bertarung jarak dekat saja dan mencari pasangan ketika dia mau kawin atau mating. Karena sejatinya mata ikan hiu tidak begitu berharga. Aset paling berharga yang dimiliki oleh ikan hiu selain jantung adalah hidung. Karena ikan hiu ini mampu mencium aroma darah dan amis dari jarak 6 kilo. Ketika hidungnya kita tikam saat dia menggigit kita, dia takut sensornya rusak, nantinya dia tidak bisa mencium aroma amis atau darah, dia kelaparan. Saat dia lemas, akan disantap oleh ikan hiu lain. Karena sejatinya ikan hiu dari dalam perut sudah kanibal, makan saudaranya sendiri yang sakit atau yang lemah. Terakhir, yang ketiga, tuh ada insangnya, rogoh sobek. Kalau bisa kiri kanan, kalau bisa setengah saja. Biasanya satu saja jari kita masuk dan merobek insang, ikan hiu akan pergi. Karena ikan hiu tidak bisa hidup hanya dengan sebelah insang saja. Dan satu lagi, kenapa ikan hiu takut tenggelam dan harus terus-menerus berenang? Karena ikan hiu tidak punya pelampung udara di dalam tubuhnya seperti ikan-ikan kebanyakan. Ketika dia mau naik ke atas, ya, ikan tersebut akan mengembangkan pelampung udaranya dan akan naik ke atas. Mungkin ada dokter atau dokter hewan di sini pasti tahu kalau ikan hiu ini tidak punya pelampung udara, mekanismenya seperti pesawat. Ketika dia berhenti dia akan tenggelam, ketika berenang cepat dia akan ke atas. Seperti itulah salah satu cara berenang si ikan hiu. Ikan hiu hewan predator kak, betul. Tapi dia takut dengan lumba-lumba. Percaya atau tidak? Lumba-lumba adalah salah satu ikan mamalia, ya. Mamalia yang ditakuti oleh ikan hiu. Biasanya kalau lumba-lumba ini bertemu dengan koloni ikan hiunya kabur, ya. Justru lumba-lumba yang akan memancing reaksi dari si ikan hiu agar dia emosi. Ketika emosi, nanti lumba-lumba akan menggiring ikan hiu tersebut ke koloninya dan akan langsung dihabisi dengan cara ditabrak atau diajar dengan ekor. Ketika mati, nanti dimakan oleh si lumba-lumba, ya. Karena lumba-lumba selain memakan ikan-ikan kecil, dia juga memakan hewan-hewan lain yang berukuran lebih besar, asalkan dia ini lumba-lumbanya sudah dewasa dan memiliki koloni. Karena lumba-lumba sejatinya adalah hewan yang dimana dia ini membutuhkan satu sama lain alias makhluk sosial. Kenapa lumba-lumba? Kenapa hiu takut sama lumba-lumba? Karena lumba-lumba masih satu keluarga dengan paus orca, salah satu musuh terbesar yang ada di lautan. Dan benar-benar sejatinya hewan predator puncak alami yang tidak punya musuh abadi, ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang
sudah ada di sini teman-teman. Berikut ini adalah akhir perjumpaan kita di acara pemberian makan di Akuarium Ikan Hiu dan sedikit edukasi yang harus diberikan untuk Anda dan keluarga. Sebelum teman-teman bangkit, mohon untuk periksa kembali barang-barang berharga bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal